Orang tua kita kalau sudah tua, apapun keinginannya, itu aneh bin ajaib, betul nggak? Mungkin Bapak Ibu pernah bercerita mendengar kisah Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni itu, beliau tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah menatap wajah Nabi. Tapi Rasul mengatakan kepada Umar dan Ali, "Hei Umar, hei Ali!" Datang di seorang pemuda di Madinah, namanya Wais Al-Qarni, ada tanda di punggungnya, minta doanya. Doanya diijabah. Umar dan Ali heran, kenapa harus minta doa kepada orang lain? Anak muda lagi, ini anak muda juga. Anak muda, jangan lapuk. Anak muda lagi, hebat anak muda ini. Kenapa harus minta doa kepada dia? Aku kan sahabatmu, sudah dijamin masuk surga. Tapi apa kelebihan Wais Al-Qarni ini? Nah ini yang intinya ini. Ternyata Wais Al-Qarni ini Bapak Ibu, beliau adalah pemuda Yaman di suatu kampung di negeri Yaman. Di kampung itu ada dua orang yang belum berangkat haji. Yang pertama Wais Al-Qarni, yang kedua emaknya. Semua yang lain sudah berangkat haji. Kenapa? Miskin. Suatu hari ibunya sudah tua renta, kalau bahasa kita sekarang 80 tahun, sudah tua lah ya. Ibunya merengek kepada anaknya, "Wais, emak pengen haji, kayaknya tahun ini emak mati, tolong bawa emak nak, tolong nak, emak pengen melihat Ka'bah, emak pengen cium Hajar Aswad." Apa jawaban anak yang soleh ini? "Siap mak." Wais akan cari uang, akan mengembala domba dan unta, mencari kayu bakar, kumpulkan uang, beli unta. Singkat cerita, terkumpul uang. Ternyata nggak bisa beli unta. Yang dibeli oleh dia apa? Domba. Domba, bayi domba. Untuk apa bayi domba? Ternyata bayi domba ini Bapak Ibu digendongnya tiap hari, naik bukit, bolak-balik 11 kali. Orang kampung bilang apa? Gila ini anak muda. Tenggen nih orang. Kok domba, bayi domba digendong? Seharusnya digiring. Kenapa digendong bolak-balik 11 kali naik bukit? Ternyata Wais Al-Qarni latihan Bapak Ibu. Bayi domba menjadi bapak domba sampai besar, digendong oleh dia. Dia latihan apa? Menggendong. Sampai bayi domba ini jadi bapak domba lebih berat daripada emaknya. Allahu Akbar. Musim haji datang. Apa kata Wais kepada emaknya? "Mak, tahun ini kita berangkat. Mana untanya nak?" "Punggungku. Aku ingin melayanimu mak sampai ke Mekah." Menangis emaknya. Orang kampung pun bilang apa? "Gila Wais, nggak mungkin emakmu kamu gendong dari Yaman ke Mekah, itu Jakarta, Semarang, Surabaya jauh, padang pasir, siang hari panas matahari menggelegar, pecah kepala emakmu. Malam hari itu dinginnya menusuk dalam sumsum, berhenti jantung dan paru-paru emakmu bisa rusak. Nggak mungkin Wais, emakmu bisa mati di jalan." Apa jawaban emaknya? "Nak, jangan dengarin orang kampung, emak dah rindu Ka'bah. Bawa emak." Apa kata Wais? "Siap mak, aku akan bawa." Musim haji datang, sebelah kanan makanan, sebelah kiri pakaian, digendong emaknya, berjalan. Apa kata emaknya? "Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak." Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, anakku menjadi untaku ya Allah. Sampaikan kami ke Mekah, sampaikan kami sujud, bisa sholat di samping Hijr Ismail dan dekat makam Ibrahim alaihissalam. Berjalan siang dan malam, terik panas matahari, terkelupas Pak, terkelupas punggungnya Wais, darah bercucuran. Wais tidak merasakan sedikit pun karena sudah latihan. Dia senyum, emaknya haus disuapi makan, emaknya lapar, emaknya haus disuapi, disuguhi makanan dan minuman. Emaknya buang air besar di tengah jalan, dibersihkan oleh Wais, dilayani dengan sabar dan ikhlas. Perjalanan panjang sampai emaknya nggak berdaya, punggungnya berdarah, malamnya kering, beku darah itu. Besok berulang dibersihkan sampai menjelang di depan Ka'bah. Ibunya tidak bergerak. Apa kata Wais kepada Rabbnya? "Ya Rabb, alhamdulillah kami sampai. Ibuku sudah beberapa jam tidak bergerak. Tolong bangunkan ya Allah, jangan cabut ruhnya dari jasadnya. Kami ingin menunaikan haji. Kalau seandainya engkau ingin mencabut nyawanya, ambillah setelah selesai kami melakukan ibadah haji." Dengan kekuasaan Allah, ibunya bergerak, mukanya pucat, bibirnya pucat, bergetar. Apa kata ibunya? "Di mana kita nak? Di mana kita nak?" "Kita di depan Ka'bah." Dia lihat Hajar Aswad. Apa kata ibunya? "Bawa emak tawaf nak." "Oh emak tawaf, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik." Mereka berputar, mereka sa'i, mereka melakukan semua ibadah rukun haji. Akhirnya tahallul. Apa kata ibunya menatap anaknya dengan senyuman, dengan air mata, dengan keletihan? "Nah,
Ibu melihat punggungmu darah bercucuran, tapi engkau diam dan tersenyum. Nah, kau layani ibu masa tuanya, kau bahagiakan ibu ini, nak, makmu ini, sampai selesai menunaikan ibadah haji. Aku ikhlas, nak. Seandainya hari ini mak dicabut nyawanya oleh Allah, mak ikhlas. Terima kasih, nak. Engkaulah mudah-mudahan menjadi ahli surga bersama Rasul dalam surga. Tahukah Bapak Ibu, kenapa Rasulullah mengatakan doanya Uwais Al-Qarni diijabah? Karena dia melayani, menghargai, memuliakan orang tuanya. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang ketika orang tuanya dibawa sa'i, dibawa tawaf, digendongnya. Kenapa dia pengen ikut Uwais Al-Qarni, doa diijabah dan dia bersama Rasul dalam surga? Pertanyaannya, sudahkah Bapak Ibu, sudahkah Bapak Ibu yang hadir di masjid ini melayani, menggendong orang tuanya? Sudahkah Bapak Ibu berniat untuk orang tua mengumpulkan uang untuk haji? Nggak usah haji, umroh. Sudahkah? Berikan haknya. Muliakan orang tua. Kalau ingin muliakan orang tua. Kalau suaminya pengen setia sampai akhir hayat, sayang dengan kita, biar anak kita soleh dan solehah, bahagiakan orang tua. Demi Allah, maafil aba fil abna, apa yang kalian lakukan itulah yang dilakukan oleh anak-anak kita. Kalau kita muliakan orang tua kita, anak kita akan lebih memuliakan kita. Betul nggak? Benar nggak? Ayahanda bunda, saya pengen cerita ini di sini. Kenapa saya sedih ketika melihat kabut kemarin, asap di Pekanbaru, dan saya ingin berbicara di setiap masjid. Kenapa asap ini tidak pernah hilang di Pekanbaru? Karena kalian tidak memuliakan, menghargai orang tua kalian. Ini cubitan dari Allah. Kita tidak menyalahkan pengusaha, kita tidak menyalahkan orang, walaupun orang yang berbuat, tapi mungkin kita pribadi-pribadi yang sudah mulai lupa orang tua kita. Ayah bunda, yuk layani orang tua selagi masih hidup. Jangan nanti menyesal ketika mereka tiada, meninggal, kita lupa semuanya. Pulanglah, yang masih orang tua sujud di kakinya, ambil, peluk dia, minta restunya apapun yang kita lakukan. Apalagi yang mau berusaha, apalagi yang mau berumah tangga, sampaikan kepada orang tua, semuanya akan indah pada akhirnya.